Sobat Saverian, perkenalkan nama saya Gabriela Nita Wulandari, biasa dipanggil Ayen. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi Bank Indonesia. Jadi, itu saja perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan materi. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kursus mata uang, yaitu rupiah. Bank Indonesia tentunya berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, Bank Indonesia memiliki fungsi, tugas, dan wewenangnya tersendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan sejarah Bank Indonesia. Menjadi Bank Indonesia dan mengalih fungsinya, saat itu Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbank, dan moneter. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi bank komersial sama seperti pendahuluan, yaitu Defense Bank. Lalu pada tahun 1968, undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia diterbitkan oleh pemerintah dan berisi aturan tentang tugas dan kedudukan Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya juga bertugas sebagai perbedaan dengan bank-bank komersial lainnya. Selain itu, tugas lain dari Bank Indonesia membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat memasuki era pada tahun 1999. Wewenang dan tugas utama baru Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga nilai rupiah agar stabil. Tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian pemerintah melakukan amandemen dengan menerbitkan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai solusi untuk memelihara stabilitas keuangan negara. Selanjutnya, fungsi dari amandemen Undang-Undang Bank Indonesia adalah meningkatkan daya tahan perbank nasional saat terjadi krisis global dengan cara memanfaatkan stabilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia, lalu meningkatkan akses perbank. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Adapun lebih lengkap tentang tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Yang kedua, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Yang ketiga, menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank Indonesia yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan riset dan pengamanan. Yang kelima, menyimpan dana kas negara. Yang keenam, menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis. Aspek pertama dari tugas Bank Indonesia dapat dilihat dan diukur melalui grafik perbank inflasi. Sedangkan aspek kedua bisa diukur dan dilihat berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Berdasarkan tujuan utama Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia diharapkan mampu mengutamakan langkah apa yang harus dilakukan serta memperkuat batasan-batasan tanggung jawab. Maka dari itu, pemerintah maupun masyarakat dapat melihat kinerja Bank Indonesia dengan transparan dan mudah. Selanjutnya, kita akan menjelaskan fungsi Bank Indonesia.
dalam rangka mencapai dan menyukseskan tujuan tunggal dari Bank Indonesia, yaitu menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama fungsi Bank Indonesia, yang mana hal ini meliputi batas tugasnya terhadap 3 pilar utama dari fungsi Indonesia adalah: yang pertama, mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Yang kedua, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasinya agar tetap lancar. Yang ketiga, memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Jadi, itu saja penjelasan singkat terkait dengan Bank Indonesia. Terima kasih.